Pertama, bagaimana dengan ilmu tenaga dalam atau ilmu pernafasan? Pernafasan termasuk salah satu di antara ritual agama lain. Agama Buddha, agama Hindu, agama lama di Tibet, mereka melakukan ibadah. Salah satu cara ibadahnya itu adalah dengan cara mengatur pernafasan. Diistilahkan bertapa atau bersemedi adalah dengan memadukan beberapa hal. Hal pertama, mengosongkan pikiran. Yang keduanya, mengatur nafas dengan tata cara pengaturan tertentu. Itulah bagian yang tak terpisahkan dari ritual mereka. Yang kemudian ini memberi dampak secara fisik. Secara fisik kepada tubuh sehat atau kuat dan melahirkan tenaga ekstra yang di luar nalar manusia yang disebut dengan tenaga dalam. Sebagian orang ada yang menyebut dengan sebutan krah, dan ilmu yang mempelajarinya disebut krahtologi. Sebagian lagi ada yang menyebut dengan sebutan tenaga prana. Ada lagi juga yang menyebut dengan sebutan tenaga dalam seperti yang umumnya dikenal orang. Semua cara mempelajarinya dasarnya sama, yaitu mengatur nafas dengan cara pengaturan tertentu dan melakukan gerakan-gerakan tertentu secara fisik, tapi gerakan tersebut bukan memukul, menangkis atau menghindar, tapi gerakan tersebut dengan menggesek-gesekkan sebagian anggota tubuh ke badan, menggesekkan tangan ke rusuk, melakukan gerakan tangan tertentu lalu digesekkan ke badan. Ketika melangkah, si kaki juga nggak boleh mengangkat, tapi harus napak di tanah bergeser sambil menahan nafas dalam hitungan tertentu, dalam bilangan tertentu. Itu umumnya begitu. Seluruh ilmu tenaga dalam seperti itu. Walaupun jurusnya sedikit bervariasi gerakannya, tapi prinsipnya cara ngatur nafasnya dan menggesek-gesekkan tangan ke tubuh serta si kaki ke tanah semuanya sama. Nah, itu dari ritual agama lain. Termasuk dari sana ada orang yang mengambil metodologi pernafasan hanya untuk kesehatannya semata-mata, seperti yang dipraktekkan dalam ilmu yoga. Yang diambil apa? Konsentrasi dan kesehatan, kebugaran. Tapi asalnya sama, itu ritual dari agama lain. Nah, jangankan ritual agama lain, ritual dari ajaran Islam, tapi dilakukan secara keliru, menyimpang dari sunnah Rasul SAW, setan datang terlibat untuk memberikan ruh kehusuan. Siapa orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebuah kebid'ahan, maka setan akan mengembuskan ruh kehusuan, akan memberikan keluar biasaan baik khusyuk, kuat, tenang dan seterusnya. Itu dalam ajaran Islam, apalagi agama lain. Siapa orang yang melakukan ritual agama lain, setan demen banget agar orang itu betah dalam ritual itu, diberi hal-hal yang luar biasa. Salah satu di antaranya bisa melayang gitu ya. Salah satu di antaranya umpamanya bisa kalau diserang, yang nyerangnya apa? Mental. Kalau saya terus terang sampai sekarang nggak percaya itu mental. Mungkin itu apa? Acting. Karena apa?
Karena di perguruan seperti itu berkembang ya sebuah sikap yang berbau gengsi. Apa gengsinya? Orang kalau dianggap oleh gurunya tenaganya sudah gede, bangga di hadapan sesama murid yang lainnya, tenaga dalamnya. Lalu nih, sebagai tanda bahwa tenaga dalamnya sudah muncul atau gede, jadi kalau diserangkan kepada orang yang lebih tinggi mental, itu menunjukkan tenaga dalamnya sudah ada. Makin sensitif mentalnya, makin keras, makin gede tenaga dalamnya, dan itu menjadi kebanggaan. Jadi kalau orang pas nyerang ternyata kena nggak mental, oh ini belum punya tenaga dalam ini, malu dia. Makanya banyak yang pura-pura nyerang digitukan terpental jauh, para acting. Terus terang saja saya nggak percaya tuh. Jadi kalau ada orang yang kayak begitu ya, sok saya serang akan mental, saya ingin nyoba nyerang dah. Cuma kalau umpamanya ternyata terpental nanti, baru kita akan selidiki kenapa terpental, apakah kepleset atau gimana ya. Tapi mau terpental mau tidak, mau muncul tenaga dalam itu mau tidak, dilihat dari esensinya itu diambil dari ritual agama lain, maka tidak boleh. Jangankan mengambil ritual agama lain, menyerupai saja sudah tidak boleh. Nabi menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu dalam urusan dunia apalagi agama. Siapa orang yang meniru-niru kebiasaan suatu kaum, orang itu termasuk golongan kaum itu. Dalam urusan dunia begitu, apalagi dalam meniru dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Itu cara ibadah mereka jangan dilakukan. Walaupun manfaatnya katakanlah besar, sehat, kuat gitu ya. Tapi kalau itu terlarang secara syar'i, jangan dilakukan. Berdasarkan hal itulah, maka apabila ada di antara ikhwan kita, saudara kita yang sekarang masih belajar itu, saya sarankan untuk segera dihentikan. Apa efek buruknya? Banyak, itu bisa menjurus kepada sihir, kepada perbuatan syirik. Di mana perbuatan syiriknya? Mereka melogikakan tenaga dalam. Mereka bilang tenaga dalam itu disebut dengan kerah, yang di dalam setiap diri manusia itu ada, cuma nggak terlatih. Kerahnya, tenaga dalamnya itu di dalam permukaan kulit, nggak keluar tuh. Tapi dalam kondisi tertentu, ketika marah banget, ketika takut banget, ketika gugup banget, adrenalinnya, kadar adrenalin dalam darahnya meningkat, maka kekuatan itu tiba-tiba muncul, kerahnya itu tiba-tiba membesar gitu. Dalam keadaan seperti itu dia bisa loncat tinggi. Dalam keadaan seperti itu dia bisa ngangkat barang berat. Seorang umpamanya akhwat anggun, pakai jilbab, berjalan mau ke pengajian, tiba-tiba ada gogog, tahu gogog? Kaleb. Nah, mendekat, dia takut, lari, si gogog itu mengejar. Dalam keadaan mengejar begitu, dia lari, ada pagar 2 meter, dia loncati. Dia nggak sadar bisa loncat. Ya. Kata mereka itu karena kerahnya keluar, dan kalau sudah keluar dia bisa seperti itu. Lalu mereka bilang, nah sekarang kita melatih agar kerah itu bisa kita kendalikan tanpa harus emosi. Lahirlah cara tadi, jurus-jurus tadi. Ngatur nafas dan pakai gerakan-gerakan tertentu, maka keluar. Lambat laun si kerah ini bisa disalurkan. Disalurkan ke apa? Ke benda, ke cincin. Kalau cincinnya umpah dipakai latihan, terus cincinnya jadi berkerah. Lalu cincin dikasih ke orang. Orang itu pakai cincin itu bisa jadi mental orang-orang yang akan nyerangnya. Akhirnya awalnya lahirnya jimat-jimat dan isim-isim dengan pertimbangan itu tuh. Masuk ke sebuah rumah orang tua, ada keris. Wah, ini jangan-jangan ada kerahnya. Disedot.
Jadi benda-benda pusaka zaman dahulu, keris, batu ali, mereka yakini itu berisi kerah. Orang-orang terdahulu diisikan kerahnya, tenaga dalamnya ke sana. Nah setelah dikasih tenaga dalam jadi aja benda pusaka. Dikasih ke orang jadi bermanfaat. Nanti orang yang mau merampok tiba-tiba mental sendiri. Dan itu kata mereka ilmiah. Padahal hakikatnya itu syirik ya. Nanti kita akan bahas beberapa isim tuh, jimat-jimat yang oleh orang-orang yang mempelajari tenaga dalam itu, jimat itu katanya berisi tenaga dalam orang-orang sakti dahulu. Makanya boleh karena itu ilmiah bisa dijelaskan secara logika. Seperti benar, padahal enggak benar. Oleh karena itu hentikan. Dan nanti setan dari kalangan bangsa jin banyak terlibat dan mudah mengotak-atik kita ya. Demikian wallahu a'lam bishawab.